Silakan Bu, silakan. Pak Salim, Bu Yopi juga udah masuk. Selamat sore Pak Salim, apa kabar? Selamat sore Pak Sabtono, baik-baik saja nih. Cuma tempatnya ini tidak representatif nih. Enggak apa-apa sama Pak, itu udah Bapak lagi di Dangau itu. Iya itu di rumah sinyal tuh jelek sekali Pak. Nah itulah. Nggak tahu Bu Yopi di perpustakaan kali, karena backgroundnya belakangnya buku semua. Ini Bapak nih. Tadi pertama kita harus milih ketua dulu nih, nampaknya karena kita banyak lakinya, maka ketuanya perempuan lah nih. Sabtono lah. Setuju Kan saya hari Pak. ini kami 3 laki nih. Kalau Satu perempuan, tuh ketuanya jadi perempuan. seksi dia, seksi bendahara. Ya. Bu Yopi ketua ya? Jangan. Ayo kan? Sip Bu Yopi, amanah Bu Yopi, itu amanah dari kami. Bu Yopi aja, Bu Yopi aja. Memang lah. Mantap 3 jagoan. Itulah mantap ya, milihnya tuh Bu Ari ya milihnya. Belakang tahu dia Bu. Satu-satunya perempuan tuh jadi ketua itu dia. Ya terserah betul, lah. nah. Ikut aja, ikut bapak-bapak lah. Prinsip coaching gitu Pak. Salah, bukan. Hah? Kita bor 1 kemitra. Ya betul, prinsip. Ya, Prinsip kemitraan. coaching. Ya. Dari apa tadi itu? Kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Boleh dimulai Bu Ketua? Silakan Bu Ketua. Untuk dimulai Bu Ketua. Gimana mulainya? Ibu. Halo. Ayo Bu. Ayo Bu Ketua. Gimana? Ibu kan ada megang ya. Ibu ada megang lembar refleksi kemarin. Lembar aksi nyata. Itu jadi siapa? Bentar. Ya. Tutup juga. Ada Bu. Mindset coaching ya? Prinsip Pak. Prinsip yang 3 Pak. Ya, yang 3. Kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Halo? Saya Antonius Jimmy dari Kampus Hulu. Saya Sabtono dari Kabupaten. Nggak tahu Bu Yopinya lagi nyari apa itu ya? Nggak tahu saya juga Pak. Antonius Jimmy dari Kampus Hulu. Ya Pak. Pak, berasa. Apa? Suara tabrakan. Matikan yang bor depan, dimatikan dulu, masuk ke bor 1. Enggak dimatikan ya? Matikan dulu yang tadi Pak, yang rumah yang Gmat besarnya matikan dulu, baru masuk ke ruang 1. Di atas tuh kan ada tuh. Oke, udah dimatikan dah. Nah. Jadi apa yang pertama nih Pak? Aduh, Bu Ketua. Nah, jadi yang gini kita ini kan merefleksi nih. Jadi kita merefleksi tentang prinsip coaching.
yang sudah kita lakukan sama-sama Bu Yofi. Nanti dari berempat ini dari berempat, 3 itu menceritakan tentang prinsip coaching tersebut. Nanti boleh Ibu kemudian ini apa? Mencatat sesuai dengan format aksi nyata yang sudah ada yang ada di apa WhatsApp kemarin itu. Boleh Ibu unduh lagi, nanti di sana ada tentang refleksi untuk aksi nyata untuk prinsip coaching. Ada ke Pak? Kok saya nggak dilihat ya? Enggak tahu juga. Saya sih ada lihat, enggak tahu yang lainnya ada lihat nggak Pak? Di mana tuh? Di WhatsApp. Yang laporan aksi nyata coaching tuh kah? Bukan. Ya betul. Di laporan aksi Yang nyata coaching. kemitraan. Ya, betul. Itu Yang ini kan kah ya? Bentar. Yang ini kah? Bentar, saya ini. Coba Ibu share. Nih, saya share nih. Ini kah dia? Ya, itu. Nih. Nah, jadi kita pada poin 1 saja, pada prinsip coaching saja. Nanti kita ceritakan tentang Berarti prinsip kita pada coaching. kemitraan. Pada prinsip coaching, bukan pada kemitraan, pada prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan ada 3, kemitraan, Oh iya. kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang boleh, nanti Ibu catat, Ibu mencatatnya, kan Ibu ketua kan? Enggak tahu siapa milih. Tuh, hai. Kepala saya gatal Pak Jimmy. Agak gatal kepala saya ini jadinya. Boleh kita bercerita Pak. Jadi, ayo Pak Jimmy, Pak Salim, saya mulai dari saya dulu ya. Saya mulai dari saya dulu, boleh Pak. Baik. Saya mulai dari. Bisa matikan ini. Nggak usah. Oh ya, slide-nya dimatikan saja. Slide-nya matikan. Ibu catat ya. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ibu Ketua Kelompok, ya. Pada kesempatan hari ini, rekan-rekan pengawas yang sama-sama kita berlatih dalam kegiatan coaching ini, kita diberikan tugas tentang refleksi prinsip coaching, yaitu dari kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pengalaman saya yang lalu, setelah saya melakukan coaching dengan pada kepala sekolah, bahwa sewaktu saya melakukan prinsip kemitraan ini, saya merasa bahwa Capsek itu adalah sumber belajar makin, termasuk diri saya sendiri gitu Pak. Jadi karena saya membawa ini karena saya jadikan beliau sebagai sumber belajar, maka kami hanya seperti teman ngobrol saja di sekolah itu. Ini pada prinsip kemitraan ya. Tidak ada jeda di antara kami, santai saja kami berbicara. Tapi memang kadang-kadang kepala sekolah itu masih merasa sungkan menyampaikan masalahnya. Karena dia berhadapan, mungkin dia merasa bahwa ini pengawasnya gitu Pak. Tapi secara perlahan semuanya bisa berjalan dengan santai, kami rileks ya, proses percakapan 2 arah terjadi, dan akhirnya kepala sekolah bisa, pada saat kemarin pada coaching perencanaan itu, kepala sekolah bisa membuat perencanaan melalui coaching yang sudah kita lakukan. Itu pada prinsip kemitraan. Selanjutnya pada prinsip kreatif, setelah kami mulai berjalan itu percakapan 2 arahnya sangat rileks gitu Pak. Jadi kami santai, bicaranya santai, dan saya dapat membuat kepala sekolah itu berpikir tentang untuk ide-ide baru. Saya pancing kepala sekolah untuk dapat mengeluarkan ide-ide barunya yang akan dikembangkan di sekolahnya, yang akan dibuat pada program sekolahnya. Itu pada pada prinsip kreatif. Nah,
Setelah itu pada memaksimalkan potensi. Nah, setelah hampir selesai percakapan yang kami lakukan sekitar 15-an menit lah kami kemarin itu, saya mencoba meminta kepada kepala sekolah untuk dapat menyimpulkan dari percakapan yang telah kami lakukan itu dan apa yang akan Kepsek lakukan setelah percakapan ini berakhir dan apa yang akan dilakukan dan serta kapan waktu untuk melaksanakannya. Dengan alur yang tertata, kepala sekolah bisa membuatnya, bisa menyampaikannya bahwa dia akan membuat program, kemudian dalam 3 bulan akan seperti apa, kemudian apa yang akan diukur setelah itu. Kepala sekolah bisa membuatnya secara tertata dengan baik. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Nanti kalau emang mau kita tambah lagi, akan kita gali lagi lah untuk itu. Demikian Bu Ketua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtono. Pak Sabtono tadi sudah menjelaskan tentang prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan prinsip memaksimalkan potensi. Terus ada lagi Bapak Salim atau Pak Antonius Jimmy yang akan bercerita mengenai pengalamannya di saat Nanti dicatat loh Bu. kepala sekolah. Ya Nanti dicatat loh Bu. Pak. Kalau bisa Bapak dulu, catat ya. juga ya. Saya dulu Bu ya. Ya. Pak Salim silakan. Oke, Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf Pak, suaranya keras sedikit Pak. Oh gitu ya. Oke. Perangkat kita ini agak macet Ibu. Gimana Bu? Sudah bisa? Oke Pak, sip. Oke ya. Sip, Oke. Pak. Baik, rekan-rekan pengawas, ketua yang kami hormati, Nah, itu Pak, mantap Pak. Pak Sabtono, Pak Antonius Jimmy yang saya hormati, serta Ibu Ari selaku narasumber dalam kegiatan ini yang memfasilitasi kegiatan kita. Baik, saya juga akan bercerita untuk sharing pengalaman karena ketika kemarin kemudian menyampaikan praktek coaching di sekolah dampingan kemarin dengan kepala sekolah. Saya kemarin untuk praktek coaching itu ada 2 sekolah sih. Waktu yang coaching dengan alur cerita itu kepala sekolahnya yang lain gitu. Nah, sementara untuk yang coaching untuk perencanaan tuh kepala sekolahnya lain juga begitu. Nah, untuk yang coaching terakhir kemarin, yang untuk perencanaan kemarin itu saya sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan prinsip kemitraan. Nah, di sana kemarin itu sepertinya saya sudah berusaha sih membangun prinsip kemitraan ini, mengimplementasikannya dalam sebuah percakapan coaching itu. Pada saat aksi nyata kemarin terasa bahwa diskusi itu, percakapan itu berjalan begitu tenang sekali, lancar sekali, karena baik karena kebetulan usia kami setara sih, seumuran begitu kan, jadi tidak ada antara senior dan junior itu tidak ada kalau dalam segi usia. Nah, dalam tugas pun, jenjang tugas kami pun juga tidak ada sih membedakan saya pengawas, dia kepala sekolah dan sebagainya, tidak ada. Jadi diskusinya itu tenang sekali. Untuk kemitraan itu sepertinya bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, terbukti kami dalam diskusi itu kadang-kadang bercanda, kadang-kadang saling menanggapi, bukan saling menanggapi dalam arti saya mengintervensi dia, tidak. Jadi ada hal-hal yang mungkin senyum pokoknya begitu santai lah, bahasa singkatnya itu santai. Kami melakukan coaching untuk prinsip kemitraan. Nah, sementara untuk proses kreatifnya itu proses komunikasi 2 arah itu memang berjalan. Kemudian
untuk segi komunikasi ya, dua arah itu berjalan dengan baik. Nah, yang saya agak masih kendala kemarin ini ketika saya mencoba masuk pada bagaimana menggali coach untuk mampu berpikir kreatif atau menemukan ide-ide baru dan semacam itu. Nah, itu saya sadari itu belum optimal kalau saya itu. Nah, belum optimalnya dari sudut pandang bahwa mungkin kemampuan saya barangkali yang masih belum optimal di sana. Kan itu harus di apa namanya itu, dipicu dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, Tuhan. Nah, pertanyaan yang baik kan kalau kita diistilahkan di dalam coaching ini kan mampu melahirkan sebuah pertanyaan berbobot. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan berbobot itulah yang mungkin masih menjadi kendala, sehingga jawaban dari sang coach sepertinya belum mengena. Saya sebetulnya ingin sesuatu jawaban dari coach gitu. Jawabannya tuh kayaknya harus begini, tetapi kemampuan saya menggalinya ini jadi masalah ini Bu. Tetapi berjalan normal sih, tapi hanya saya merasa tidak puas saja. Rupanya setelah praktek aksi nyata itu selesai, baru saya ingat, oh coba tadi saya nanya ini, coba tadi saya nanya ini gitu. Tapi ketika berlangsung itu enggak kepikiran gitu, enggak kepikiran. Entah karena memang pengaruhnya karena kita di video barangkali seperti itu atau gimana gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir Bu ya, memaksimalkan potensi ini. Nah, ini sudah berjalan sih, walaupun ya tanda kutip ya, untuk masalah optimal tidaknya itu pasti akan menjadi tanda kutip. Itu sudah berjalan. Karena sebelum praktek aksi nyata itu saya sudah buat catatan-catatan sih Bu. Nah, misalnya capaiannya itu kan dipicu dengan pertanyaan bahwa apa yang akan dilakukan setelah ini, kemudian kapan melakukan, bagaimana cara melakukan, siapa yang bisa membantu, nah, kemudian hal-hal lain yang mungkin masih berhubungan dengan itu. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaan yang diajukan. Nah, dari jawaban yang disampaikan oleh coach itu sepertinya ada kena sih. Cuma tadi mungkin belum optimal saja gitu. Nah, itu. Nah, mungkin untuk perasaan pada saat apa namanya itu praktek itu pertama-tama itu tegang gitu ya. Tegang awalnya masih kaku rasanya gitu kan. Dalam mungkin menit pertama itu kaku sekali. Karena rasa-rasanya entah karena ini pengaruh direkam atau apa gitu. Kalau dialog biasa kan santai. Tapi ketika seolah merasa mungkin itu direkam dan semacam, mungkin itu yang buat kaku. Saya awalnya memang kaku sekali rasanya itu. Tetapi berjalan waktu, setelah menit berikutnya mulai cair dan langsung biasa begitu rasanya. Nah, mungkin karena belum tidak dilakukan pemanasan kalau ya Bu Yopi ya. Nah, kalau ada pemanasan sebelumnya barangkali mungkin itu. Memang sih sudah dicoba sih dengan melihat naskah singkat itu, lihat oh kayaknya nanti akan begini, akan skenario-nya lah gitu. Namun ketika prakteknya itu ternyata di menit-menit awal tuh kaku gitu. Senang sekali karena bisa melakukan praktek itu. Setelah praktek itu selesai rasanya plong, lalu berpikir oh rupanya harus begini gitu. Ada motivasi tersendiri kayaknya nih setelah melakukan praktek itu. Nah gitu. Mungkin itu saja Bu Yopi, Ibu Ketua, Pak Sabtono, Pak Jimmy, mungkin itu saja dari saya dulu sementara. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih kepada Bapak Salim atas
pengalaman yang disampaikan tadi mengenai prinsip kemitraan coaching perencanaan ya Pak ya. Ya, terus untuk selanjutnya kepada Bapak Antonius Jimmy, bisa ceritakan juga pengalaman mengenai pendampingannya Pak. Saya silakan. Siap Bu Ketua. Selamat sore rekan-rekan Selamat Pemas. sore, Pak. Sore Pak, sore. Sore. Kemarin saya baru melakukan cuma baru sekali ini Pak di SMP 5 Sila Hilir. Dan saya di sana menggunakan alamat coaching perjalanan. Di coaching perjalanan itu memang perjalanan kemitraannya memang luar biasa. Antara aku dengan kepala sekolah itu kedekatannya memang luar biasa. Cuma aku dengan kepala sekolah itu betul-betul perencanaan. Jadi kami belum menemukan solusinya. Kemarin kan saya cuma tanya begini Pak, bagaimana ke depan kemajuan sekolah Bapak? Cuma dia jawab, kami di sini nanti ke depan akan membuat pelatihan untuk guru-guru, khususnya pelatihan teknologi. Cuma aku sampaikan kan seharusnya harus ada indikator yang untuk fokusnya. Ternyata kepala sekolahnya minta kita ketemu lagi minggu depan, biar ketemu solusi-solusi atau instrumen-instrumen yang perlu kita sampaikan. Banyak hal sih, cuma akhirnya cair gitu Pak. Banyak hal yang disampaikan. Masalah itu pertama karena video. Jadi kalau video itu gugup Bapak, agak lain rasanya Pak. Jadi kadang-kadang pikiran kita blank. Macam sekarang blank rasanya Pak. Blank. Jadi tidak terfokus. Tenang ya Pak Jimmy, tenang ya. Oh, santai Pak Jimmy. Bawa kopi jadi, itu bagus. Pertanyaan-pertanyaan kemarin memang ini Pak, memang bukan memang memancing agar kepala sekolah itu menemukan sendiri apa yang akan dilakukan untuk kemajuan sekolah. Karena saya baru satu aja Pak melakukan coaching dan ini pertama Pak. Jadi selama pergi ke sekolah selama ini kita kan belum pernah Pak. Karena jarak kita jauh, sekolah saya jauh Pak. Kita ada 25 sekolah binaan di 5 kecamatan. Jadi untuk pergi itu jauh Pak. Macam hari ini hujan terus hari ini. Rencananya tadi pagi mau pergi. Karena satu hari full Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Jimmy. Oh Pak Jimmy penguas SMP Pak ya? Oh, iya Pak. Semangat Pak, semangat. Sama saya juga Pak, bekas SMP Pak. Iya, banyak sekolahnya. Jaraknya jauh-jauh lagi. Kami kayak yang SD nih Pak, kalau gitu. Kalau Pak Salim dengan Pak Jimmy satu wilayah kah? Enggak lain, kalau saya Sanggau Pak. Oh Pak Salim Sanggau, Pak Jimmy? Ya. Kapas Hulu tadi katanya. Kapas Hulu. Stop. Oh jauh lagi, separuhnya Sanggau. Separuhnya Sanggau kalau dari kuburan. Dari Putus Sibau ke kecamatan sampai ada yang 172 kilo. Bisa dilewati lewat darat semua Pak Jimmy? Bisa di darat semua. Lumayan tuh Pak. Lumayan itu perjalanannya jauh. Lumayan itulah. Kalau dari Putus Sibau 172 kilo tuh baru sampai Sejiram. Belum masuk lagi kan. Itu kecamatannya Pak ya, kecamatan dan kabupatennya. Ya. 100-an kilo Pak. Itu jauh. Aduh. Tapi kalau kita boleh tahu, tetap berusaha lah. Pak Jimmy kalau boleh tahu berapa sekolah binaan Bapak Pak kalau di Sanggau nih? Di Kapas Hulu. Di Kapas Hulu. Kemarin kan kita kan tahun kemarin kan tidak banyak karena Pak Johan dengan Pak Haji Munir pensiun. Oh iya Pak Johan pensiun ya betul. Pensiun ya. 1 Oktober kemarin. Akhirnya nanti kan dilimpah ke aku dengan Pak Yudi. Lagi 3 Pak di Yudi. Oh, Korwas. Korwas ya saya kata. Ada sampai 30, 25 ada Bapak nih saat ini? Lebih kayaknya Pak. Lebih ya? 104 dibagi 3. Ayo 30-an. Ya 30-an. 3 bulan. Lumayan Pak. Apalagi kalau jaraknya
jarak dari kecamatan jauh-jauh, aduh, Ya. lumayan. Ada sih yang bisa dikunjungi satu hari itu 3 sekolah. Oh bisa, masih bisa ya. Tapi dalam satu kecamatan. Kalau ini pengalaman saya sih Pak. Kalau saya biasanya kalau udah yang jauh-jauh gitu, saya biasanya nebeng di kegiatan mereka, di kegiatan kombel mereka di MKKS. Nah, saya baru mencoba untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah. Karena kalau jauh-jauh kita agak susah juga, memang untuk menjangkau mereka kalau dalam waktu yang bersamaan. Sulit, Gitu, Pak. Pak. Kalau kita sih dikumpulkan Pak, dikumpulkan di sarjana gitu kadang-kadang. Biasanya ada kegiatan apa, kita kumpulkan sarjana. Datang mereka Pak. Ya gitu. Enggak semuanya datang ke sekolah kita. Pak Salim, kalau Pak Salim di Sanggaunya jauh dari kabupaten Pak Salim? Kalau dengan ibu kota kabupatennya itu kurang lebih 80-an kilo Pak. Bapak di kecamatan apa Pak Salim? Saya di Kecamatan Balai Pak, dekat Simpang Ampar kalau Pontianak. Oh udah, di Simpang dekat Ampar tuh. Ya. Oh dekat Simpang Ampar ya. Oh Tayan ya. Nah, Tayan. itu kalau domisilinya di Kecamatan Tayan, tapi kok kerjanya itu di Kecamatan Balai Pak, Patantarang. Oh. Nah itu. Dekat perbatasan Pak ya? Ya. Aduh. Antara rumah dengan tempat kerja itu ke Korwil itu dan menjangkau sekolah-sekolah itu cukup jauh juga sih Pak. Kalau kami Kecamatan Balai itu. Tapi kalau di sana kan kami kan SD nih Pak ya. Kalau saya hanya 15 sekolah dampingan. Nah, karena kami berdua dengan Korwil kan. Bapak pakai gugus? Bapak pakai gugus? Pakai gugus masih? Kami pakai gugus. Ya, kami pakai gugus Pak. Oh iyalah. Kami di sana tuh ada 4 gugus, jadi dibagi-bagi lagi. Ya agak enak lah. Memang agak mempermudah sih Pak, kalau menggunakan gugus ini agak mempermudah. Termasuk kalau kami di kegiatan MKKS, kalau memang itu tadi mempermudah kita untuk mendampingkan kepala sekolah yang ditempatkan di satu tempat. Karena kalau untuk menjangkau keseluruhan memang saat ini saya pribadi saya belum mampu untuk secara bersamaan untuk menjangkaunya gitu Pak. Karena daerahnya jauh-jauh juga gitu. Tadi berbicara masalah ini Pak, kan kita kemarin yang pertama kita kan coaching permasalahan, pemecahan masalah. Yang kedua kemarin perencanaan. Memang untuk Pak Jimmy memang harusnya kita tuh kemarin mungkin kebalik ya. Harusnya kemarin pertama awal-awal kita harusnya ke perencanaan dulu. Ya, kalau kemarin enggak ikut Pak. Oh iya Kak? Ada kegiatan Pak. Ada kegiatan di kecamatan. Oh, enggak. Kalau sekarang kan kepala sekolah nih kan dia awal tahun ajarannya kan bulan Juli kemarin. Iya. Jadi kalau kita masuk ke coaching perencanaan pada bulan September itu udah 3 bulan pertama. Jadi mereka bertanya, Pak, ini coachingnya untuk yang 3 bulan ke depan atau 3 bulan dari awal katanya. Itu saya pun udahlah saya buat. Saya bilang oke lah coachingnya 6 bulan ya. Saya bilang perencanaannya dibuat 6 bulan, apa yang mau dibuat oleh bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, saya gitu akhirnya. Karena udah lewat udah lewat dari Juli, dari awal tahun ajaran itu. Itu yang tapi malah Pak di sana kemarin mereka rupanya memang belum buat Pak perencanaannya Pak. Oh gitu. Malah ya nanti saya katanya sudah datang lagi, kita kan akan buat instrumennya. Apa-apa yang diperlukan itu kemajuan sekolah. Jadi teknik yang Bapak lakukan gimana Pak Jimmy? Bapak ngumpulkan atau gimana untuk kan kepala sekolah nih nantinya kalau jauh-jauh seperti itu? Kayaknya kalau memang ini kan coaching Pak ya. Kalau coaching ini sulit kan karena kita kan mau ketemu satu bisa. Betul. Kalau kita menyampaikan materi oke lah ya. Nah, mungkin dipanggil atau mereka pas kemana itu kita ketemu tuh Pak. Betul. Karena jauh-jauh itu tadi. Kan enggak harus pagi Pak. Kalau misalnya kalau memang dia sempat sore kita lakukan sore. Sambil ngopi cantik dah tuh. Iya. Kadang-kadang malam lah. Dia kan kadang-kadang dari ini kan misalnya di sini kan mau putus himbau Pak. Putus himbau kan. Dia bilang singgah aja di rumah atau di kantor mana kan. Singgah di sekolah sini kita coaching. Jadi Pak. Pak Sabtono, boleh nanya? Ya, Pak.
Boleh Pak Salim. Gimana Pak? Ini coaching ini kan apa namanya, pernah kita pakai memang coaching ini. Hanya saja kayaknya tadi yang saya katakan yang belum optimalnya itu yang banyaknya itu ya. Pak Sabtono pernah nggak punya pengalaman coaching melalui Jimit begini ya atau apa gitu ya? Saya kemarin mencoba untuk itu Pak. Saya pernah saya sih 1 kali. Nah, terus. Saya pernah coba ini, tapi kayaknya entah apakah apa namanya coachnya ini enggak paham atau apa gitu kan, ini termasuk gagal Pak, gagal saya. Lalu dia ngasih masukan, enggak usah pakai alat ini Pak, kita ngomong langsung ya gitu. Oh iya. Saya kan mau mempersingkat waktu kan, biar kita enggak harus ke lapangan atau kemana gitu. Kita melalui media kan bisa sebetulnya, cuma entah karena memang dia enggak biasa barangkali dia. Nah, tapi mungkin saya coba latih lagi Pak. Mungkin ya Pak Salim, karena memang saya kemarin pada awal-awal nih Pak Salim, pengalaman nih. Saya pada awal-awal saya itu mencoba untuk mengcoaching kawan-kawan nih. Saya sebagai coach kan, kepala sekolah sebagai coach. Saya gugup Pak, benar, saya gugup. Jadi waktu saya melatih untuk apa yang mau saya omongkan untuk memancing kawan-kawan itu untuk menyampaikan ide-ide mereka, membuat perencanaan mereka, menyampaikan masalah dengan baik. Itu saya agak susah karena selama ini kan kalau mohon maaf kita nih mentor, jadi mentor ya betul. Biasanya kita sebagai mentor gitu Pak. Itu yang setelah kita menjadi coach nih rasanya gatal juga mau nyampaikan, tapi karena kita merasa kita coach, wah enggak boleh kalau saya intervensi nih itu. Akhirnya itulah tadi memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka saya sampaikan kepada kawan-kawan tuh. Jadi misalnya apa untuk perencanaan tuh santai saja. Assalamualaikum Pak Ahmadi, gimana kabarnya hari ini misalnya kemarin saya tuh di SMP saya di SMP 2 Sungai Bawang Pak, di itu jalan trans. Kalau Bapak ke Pontianak pasti lewat tuh. Oh jadi, iya. Jadi sambil santai duduk buatkan kopi lo ke situ kan, dibuatkan kopi kena TU-nya buatkan kopi, baru kita ngomong. Ahmadi, ini menurut Bapak nih 3 bulan ke depan nih Bapak mau membuat apa nih misalnya. Saya gitu kan Bapak rencana apa nih 3 bulan ke depan nih, kan kita biasanya setahun tuh kita buat. Jadi yang 3 bulan yang mau Bapak buat nih apa gitu kan. Nah, baru beliau tuh nyampaikan. Memang pertamanya saya agak dulu awal-awal Pak. Awalnya saya berat untuk membuat itu tuh kayak apa yang mau saya sampaikan ya gitu. Tapi harus sering kita baca, kita latih, akhirnya terbersih di kepala kita. Oh iya, saya mau menyampaikan pertanyaan seperti ini gitu Pak. Jadi sehingga saya tidak mengintervensi kepala sekolahnya. Kalau saya sudah mengintervensi, enggak coaching lagi, udah mentor dah saya jadinya. Aduh, udah gagal gitu Pak. Ini Pak yang sering terjadi ini Pak. Saya sering mengalami itu Pak. Antara memisahkan antara coaching dan kalau kita memang tidak mengendalikan diri itu memang sering masuk gitu Pak. Saya sering terjebak ke situ tuh. Karena rasanya tuh jawabannya tuh ada di kepala kita gitu Pak rasanya. Itu betul. Kan kadang-kadang kita melihat dia tuh buntu ya. Tidak ada ide, kehilangan ide kayaknya kan. Tapi ide itu ada di kepala kita gitu. Lalu tiba-tiba kita gitu loh nyampaikannya kan. Kalau kita nyampaikan gitu. Kan coaching akhirnya. Setelah coaching terasa itu salah itu Pak. Belum enggak masuk ke coaching, akhirnya ke mentoring akhirnya. Itulah nantinya mungkin jadi pengalaman kita Pak Salim, Pak Jimmy. Sebenarnya senang sih kalau kita udah bisa untuk kebarkan itu senang gitu. Akhirnya mereka sendiri yang menyampaikan masalahnya, mereka sendiri yang membuat pemecahannya, mereka sendiri yang menyimpulkannya, itu senang jadinya. Jadi kita oh ya udah betul lah nih udah track nih gitu Pak. Nah itu yang kadang-kadang saya merasa kalau udah pas gitu tuh senang lihatnya. Oh alhamdulillah ternyata proses coaching yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik karena coachingnya sudah bisa membuat alur tahapan coaching sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kalau Bu Yopi gimana Bu Yopinya anteng aja nampaknya. Entah nyatetnya apa ya saya enggak nyatet. Bu Yopi nyatet apa itu? Untuk kah? Bon enggak?
Oh ya, belum kita mau dengar suara Bu Yopi ya Bu pengalamannya. Yopi belum menyampaikan apa-apa nampaknya nih Bu Yopinya. Bu Yopi tidak menyampaikan Ya. apa-apa, pesan-pesan terakhir gitu. Oh, saya pesan terakhir. Udah selesai kan ngomongnya? Belum. Kan belum selesai. Baik. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Santai oleh Bu Pak Yopi. Tono. Santai. Ngomongnya enggak usah terlalu serius, Oh. santai. Kita santai saja. Iya, iya. Bu Yopi Baik, mau itu suka belajar saya, formal-formal Pak. Pak, maklumlah saya ini grogi menghadapi ke pengawas-pengawas SMP. Saya ini pengawas TK soalnya. Kita jago. Baik, terima kasih kepada Pak Sabtono, Pak Salim, Pak Antonius yang sudah menyampaikan pengalamannya terkait prinsip coaching yang kita pelajari saat ini. Banyak sekali yang saya ambil hikmahnya atau yang saya catat dari pengalaman-pengalaman Bapak-Bapak semua. Misalnya ini salah satunya prinsip kemitraan yang mana Pak Sabtono tadi menyampaikan tentang bahwa kepala sekolah itu adalah sebagai sumber belajar, terus teman ngobrol di sekolah. Jadi di antara Pak Sabtono dengan kepala sekolah tadi itu tidak ada jeda, tidak ada jarak karena merasa itu ada temannya seperti itu. Terus tadi juga Pak Sabtono mengatakan kepala sekolah itu sungkan untuk bercerita, mungkin karena Pak Sabtono itu adalah pengawasnya seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Terus proses apa Pak? Nah, terus proses percakapan dua arah terjadi dan akhirnya kepala sekolah bisa membuat perencanaan dengan baik. Terus mengenai prinsip kreatifnya, tadi yang saya catat di sini percakapan dua arah, rileks dan santai. Terus memaksimalkan potensi. Ini dari Pak Sabtono dulu ya. Kepala sekolah dapat menyimpulkan apa dan kapan pelaksanaannya dengan alur yang tertata. Kepala sekolah bisa membuat program secara tertata dengan baik. Begitu ya Pak Sabtono ya? Ya, seperti itu. Kepala sekolah bisa merangkum semua tahapan perencanaannya dibuat dari awal sampai akhir, itulah dia. Masya Allah, berat sekali nih. Terus dari Pak Salim yang saya catat tadi mengenai prinsip kemitraannya, aksi nyata kemarin didiskusikan percakapan berjalan dengan tenang, usia setara, tidak ada senior dan junior, terus tidak ada perbedaan kemitraan, sehingga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik. Terus masalah prinsip kreatif, proses dua arah berjalan dengan baik. Kesulitan yang Bapak alami itu ketika menggali coach untuk mendapatkan ide-ide kreatif belum optimal dalam sudut pandang kemampuan coach. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jawaban dari coach tadi belum mengenai. Itu yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Betul, Betul Pak. Coachnya belum pandai, belum profesional. Ya. Koci. Ya, enggak, kita nih, kita yang menggali ini Pak, jadi coach. Ya, Kak. Ya, Bapak yang menggalinya yang belum profesional. Belum merasa, belum ada kemampuan di dalam menggalinya ya Pak ya. Seperti itu. Itu yang Bapak alami kesulitannya. Bukan tidak ada kemampuan, belum percaya diri untuk menggali. Yang saya catat dari Bapak kan seperti itu kalimatnya. Ya, betul. Kalau kemampuannya udah ada, cuman belum percaya diri ya Pak Salim nih mau nampilkannya itu. Kemampuannya udah ada dah. Ya Pak, kita semuanya sama Pak, lagi dalam tahap belajar. Apalagi Bapak ini udah senior semua, saya anggap dah nih. Terus memaksimalkan potensinya. Itu tadi berjalan dengan baik. Sebelum praktek aksi nyata, saya dengar Bapak itu membuat catatan-catatan mengenai pertanyaan yang disimpulkan oleh coach sudah mengena perasaan tegang dengan yang Bapak alami, tapi dengan beriringnya waktu akhirnya mencair setelah praktek yang Bapak rasakan itu merasa plong dan lega. Seperti itu ya Pak ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak ya. Terus dari Pak Antoni Jimmy, tidak banyak yang saya catat ya Pak, soalnya tadi begitu Bapak ngomong, langsung Bapak cerita-cerita ke kawan-kawan mengenai sekolah binaannya. Yang saya dapat tadi di sini adalah coaching perencanaan
belum menemukan solusinya. Terus Bapak bilang dengan video rasa agak lain atau blank. Nah, kepala sekolah belum menemukan kepala sekolah gini, bagaimana kepala sekolah menemukan sendiri untuk memajukan sekolah. Terus Bapak cerita juga tadi bahwa sekolah Bapak itu binaannya 25 sekolah dan ada 5 di kecamatan. Seperti itu ya Pak ya. Terus jaraknya juga jauh-jauh. Nah, setelah itu saya nyatakan sampai situ saja karena Bapak tadi langsung bercerita mengenai sekolah binaannya dengan Pak Sabtono dan Pak Salim. Seperti itu aja. Mungkin kurang lebihnya ada yang ingin disampaikan kepada Bapak-Bapak hebat bertiga nih. Jangan tegang, saya Kita jadi takut diberikan ngelihatnya. kita diberikan Hebat waktu berapa bertiga. lama Bu Yofi di bor Oh, 1 ya. berapa lama kita nih? Berapa? Di bor 1 Kak dikasih waktu berapa? 20 menit kan? Iya Kak. Berarti kita sudah boleh bergeser ke room besar Kak? 20 atau 45? Aduh, gimana ya? Coba dilihat lagi Bu loh Ari, jadwalnya. Bu Ari, Bu Arinya keluar. coba Ibu masuk ke ruang besar tanya Bu Ari. Bu Ari, kami diberikan waktu berapa menit gitu. Oh, Pak Sabtono, Ada jawaban? Ya, Pak Pak Salim. Sabtono. Saya lihat di Ya. chat di chat di sebelah tuh, Pak. Itu kayaknya hasil diskusi kita nanti ini dipresentasikan itu Ibu Ketua ya yang mempresentasinya kan? Ya, betul Pak Salim. Nanti Ibu Ketua yang akan mempresentasikan Oke. Pak Salim. Oke, sip. Kita kalau ketua presentasi kita tidur ya, ngopi, enggak apa-apa. Solusi yang baik, mantap. Belum ada jawaban betul. dari Bu Ngopi dulu. Ari. Sementara kita Oh, enggak ada sholat kan? dulu ya. Saya mau sholat dulu. Oke, Bu, mau sholat silakan dulu, cepatnya. Bu. Ya. Persiapan, Pak, Cepat. persiapan. Oke lah. Kalau Ajan. tapi iya. Betul dah. Oke lah. Kita istirahat sebentar dulu. Nanti kita masuk bor lagi ya, Pak Jimmy, Pak Salim ya. Ya, siap.
Hah? Sudah.